Anak yang terjepit maksudnya adalah anak tengah yang di sini sering dibilang dia kok berbeda ya dari kakak dan adiknya. Tapi sebenarnya apa sih ciri unik dari anak tengah? Kita akan membahasnya, namun sebelumnya saksikan video yang berikut ini. Selamat siang. Kalau pulang sekolah tuh sapa orang kayak di rumah. Capek. Ganti baju dulu kek. Terlagi lah, Mam. Ganti sepatunya taruh di sana biar kayak adik kamu. Adik kamu tuh kalau pulang sekolah langsung ganti baju, cuci muka, cuci kaki. Amanda. Terus gimana sekolah? Ujiannya gimana tadi? Biasa. Biasa maksudnya? Biasa, nggak ada yang spesial. Nilainya gimana? Biasa juga. Biasa juga tuh maksudnya gimana? Nilainya gimana? Bagus nggak? Lihat aja Mas sendiri udah dikirim tuh. Nilai kamu segitu doang? Iya, Ma. Hah? Masa segitu doang sih, Manda? Ya mau gimana lagi? Kakak kamu tuh ranking 1 loh, Manda. Ranking 1 terus-terusan. Masa kamu cuma segitu doang nilainya? Kakak kamu pintar, penurut. Kamu nggak pernah masuk ranking. Adik kamu juga nurut-nurut. Kamu tuh maunya kayak gimana sih? Hah? Tahu. Makanya belajar. Biar kayak kakak kamu tuh, penurut, pintar. Adik kamu juga. Udah lah, Manda. Kalau dibilangin tuh dengerin, jangan main HP terus. Manda. Capek dengarnya, Udah Pak, kasihan. Itu Manda. Pak, ini saya Astaga, punya roti sama ternyata air. Walaupun dia cuek-cuek, peduli juga ya ternyata anak tengahku satu ini. Manda. Baru pulang. Iya. Shalom pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dalam program Love Your Child, satu program yang mengajak kita untuk mendidik, mengasihi anak, menjadikan generasi yang lebih baik. Masih di seri kakak beradik dan di 2 episode sebelumnya kita telah membahas mengenai anak tunggal, anak sulung, dan di episode kali ini kita akan membahas mengenai anak tengah sang pemimpin. Nah, seperti apa yang dimaksudkan dan tentunya ini menjadi harapan dong bagi para orang tua untuk membentuk semua anaknya menjadi berhasil di masa depan. Di sesi ini kita akan membahas bersama dengan Ibu Helena Valentina. Beliau merupakan seorang psikolog dan juga praktisi pendidikan. Shalom Ibu Helena. Shalom Eva. Masih di seri mengenai kakak beradik nih atau urutan kelahiran Birth ya? order. Iya. Dan ini kita membahas tentang anak tengah. Anak yang terjepit. Di antara yang diapit maksudnya. Iya, betul. Nah, kalau tadi di awal saya sempat bilang, banyak yang bilang, ya mungkin beberapa ya, nggak semuanya. Kalau anak tengah ini tuh dia paling beda dari kakak dan adiknya. Punya keunikan sendiri lah dibanding kakak dan adiknya. Betul. Mungkin kakak dan adiknya hobinya seru-seruan, nah dia pendiam. Atau suka dibilang kalau anak tengah ini dia sangat simpati kepada orang lain, empati terhadap orang lain. Seperti video yang tadi kita sudah nyaksikan. Enggak ya? Wah, itu dia nih. Nah, tapi sebenarnya anak tengah ini bagaimana Ibu Helena? Iya, jadi anak tengah ini sebetulnya kita nggak bisa bilang bahwa semua anak tengah pasti begini, karena tidak ada bukti yang sangat-sangat bisa divalidasi bahwa kalau urutan lahir ini sangat menentukan masa depan anak itu. Enggak juga sih. Tapi memang harus diakui bahwa itu ikut berpengaruh. Masih ada faktor-faktor lainnya. Seperti pola asuh yang tadi saya bilang. Sosial ekonomi keluarga. Kemudian juga mungkin taraf pendidikan orang tuanya, sikap orang tuanya, mindset orang tuanya, dan juga lingkungan yang ada di sekitar anak-anak itu ikut berpengaruh. Nah, tapi sebagai salah satu faktor yang juga ikut menentukan perkembangan dari seorang anak, khususnya anak tengah, memang sih ada beberapa ahli yang mencoba untuk meneliti gitu ya, seperti Hurlock itu dia menemukan bahwa ada
pendapat dari Harvey Kurz yang menyatakan bahwa anak tengah ini cenderung lebih supel. Nah, kan lebih supel, suka berpetualang, kemudian lebih suka mencari persahabatan di luar. Kenapa ya bisa begitu? Iya, kenapa di luar? Ya, coba kalau ditelusuri, kan anak pertama itu kan experimental child atau kelinci percobaan. Bahasa gak enaknya ya. Tapi itulah kenyataannya bahwa anak pertama atau si sulung itu adalah anak yang mungkin semuanya serba ditangani dengan hati-hati. Karena baru pertama kali nih dari orang tua. Gak boleh salah gitu kan. Betul. Kalau misalnya ada penyakit atau mungkin demam, wah ini sih orang tua pasti akan berusaha ikutin petunjuk dari dokter atau dari orang tuanya, step by stepnya benar-benar diperhatikan. Empengnya jatuh, oh nggak boleh, harus direbus lagi, misalnya gitu kan. Nggak taunya kok anak tengah kok udah enggak ya? Berkurang sedikit. Empeng jatuh nggak apa-apa, lap aja. Bisa seperti itu. Tapi yang pasti anak tengah ini memang kalau lihat dari dua sisi ya, sisi keuntungannya adalah dia adalah anak yang beruntung karena waktu lahir dia sudah punya teman sebaya. Kalau umurnya nggak jauh ya dengan kakak sulungnya nih. Jadi dia bisa belajar tentang bersosialisasi sejak awal nih dengan teman sebayanya. Sementara anak sulung kan enggak ya. Lahir langsung jadi bintang utama gitu. Tahta pemegang tahta tertinggi di rumah. Iya. Nah, jadi kalau anak tengah ini memang sudah juga terlatih untuk mendapatkan cinta yang nggak sebanyak dari kakaknya. Karena kakaknya mungkin dari mama 100%, dari papa 100% misalnya ya. Sementara dia cuma satu-satunya nih. Ya udah, berlimpah lah kasih sayangnya. Sementara anak kedua sudah terbagi. Si papa sudah perhatikan si kakak dan juga berbagi buat dia. Bahkan juga mungkin orang tua sudah mulai berpikir, kayaknya bisa sambil kerja kok, ternyata nggak usah deh ya ngurus anak terus diliatin gitu kan. Sekarang bisa sambil macam-macam gitu ya. Jadi akhirnya apa? Anak tengah ini berlatih untuk menghadapi penolakan. Ya kan, ketika mungkin dia sangat ingin berada dekat mamanya, mamanya malah kerja gitu. Atau mungkin punya adik lagi. Wah iya, apalagi punya adik lagi. Wah, semakinlah dia tuh menjadi semakin persentase perhatiannya makin turun kan gitu kan. Nah, karena pengalaman untuk menjadi anak yang bukan tertua, bukan termuda, bukan sulung, bukan bungsu, dia jadi seperti anak yang terjebak gitu loh. Sebenarnya nih saya tuh di mana ya? Mama tuh sebenarnya menempatkan saya di hatinya di sebelah mananya gitu. Iya kan? Ini menjadi pertanyaan bagi si anak tengah dan juga mungkin jadi pertanyaan juga bagi orang tua, kenapa ya anak tengah saya ini kok kayaknya agak sedikit berbeda dari si kakak dan adik. Kita masih akan membahas ya Ibu Helena. Pemirsa tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas mengenai anak tengah sang pemimpin. Wah, agak bertanya-tanya nih, biasanya yang jadi anak pemimpin ini adalah anak yang pertama. Tapi sebelum kita masuk ke sana, di studio telah kedatangan narasumber yang lain atau tamu, yaitu Grace Panjaitan. Shalom Grace. Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan, baik. Terima kasih ya sudah boleh bergabung dan kita bercerita di sini pengalamannya. Pasti kan Grace ini anak tengah. Berhubung episode kita tentang anak tengah. Boleh dong ceritain Grace ini anak suka tengah, dukanya. Beda umurnya dulu dengan kakak dan adiknya. Iya betul. Jadi aku tuh 3 bersaudara. Iya. Nah yang pertama itu kakak aku yang kedua dan adik aku yang ketiga cowok. Aku sama kakak itu bedanya 6 tahun. Oh jauh juga ya. Iya. Berarti dia jadi sulung lagi. Nah, dengan yang terakhir itu aku cuma beda 1 tahun. Jadi lebih dekat ke adik? Iya. Karena beda umurnya nggak terlalu jauh. Jadi teman bermain sih. Oh teman main, ya benar. Beda setahun ya. Iya. Tapi adiknya laki-laki. Adiknya laki-laki. Kakak perempuan. Benar. Ini dari suku mana nih? Saya dari Batak. Aduh. Kalau suku Batak biasanya anak laki nomor 1 nih. Benar sekali. Oh iya kan. Jadi si bungsu jadi yang nomor 1 kalau kondisinya seperti ini. Tapi pasti namanya anak tengah ada suka dukanya dong. Apa sih yang dirasakan? Ya kadang merasa ada iri ya. Khususnya apalagi karena di Batak gitu kan. Ada iri dengan adik cowok. Lalu sedihnya itu mungkin karena saya kurang dekat sama kakak saya. Usianya kan 6 tahun nih. Jauh ya. Kakak mungkin udah punya
teman sendiri. Saya kan mungkin waktu belum ada adik itu saya sendiri nih. Pas ada adik ya teman saya sepantaran dengan adik saya. Oh begitu Jadi sebagai anak kedua aja sudah jadi orang nomor 2 ya kan. Langsung ada orang ketiga lagi. Ada adiknya. Dan dia cowok pula Iya, gitu. bener. Mungkin kalau perempuan mungkin akan setara kali ya perlakuan orang tua dengan Grace dan juga adik ya. Nah ini gimana Bu Helena dengan kondisi Grace seperti ini? Coba kalau Grace merasa nggak kalau apa tuh namanya suka ada keinginan lebih dekat ke orang tua atau ke teman sebaya? Ke teman sebaya sih. Oh iya, kenapa? Karena memang ini biasanya yang terjadi pada anak tengah. Kalau saya ingat kan orang tua saya bekerja. Jadi kan kalau misalnya untuk komunikasi dengan orang tua pada saat pulang kerja itu pun biasanya kan sudah malam, udah istirahat. Jadi kan sehari-hari mencarinya teman sebaya saya aja. Terus sama adik? Sama adik dan teman-teman yang lain. Ke kakak karena udah usianya jauh, jadi kita juga jarang sih sebenarnya untuk dekat pada masa dulu ya. Kalau sekarang beda lagi sih. Suka nggak ada terjadi perasaan kayak diabaikan gitu? Kayaknya nih saya ini sebenarnya disayang enggak sih di rumah? Ada perasaan seperti itu? Kalau di awal tadi kan bilang kayaknya ada iri juga sama adik. Pernah sih itu pada waktu saya masih kecil ya, masih zaman-zaman sekolah itu ngerasa kok lebih diprioritaskan adik saya gitu. Kok saya kayak ya udah dia sebenarnya anaknya bukan sih gitu ya. Jangan-jangan saya sebenarnya ditemukan di mana gitu ya. Ini kan karena lagi ngomongin umurnya lebih dekat ke adik ya. Kalau ke kakak, pernah nggak dibandingkan dengan kakak? Karena kan umurnya juga jauh. Apa pernah nggak dibandingkan? Kalau dibandingkan enggak ya, enggak begitu. Saya rasa enggak. Tapi kakak itu jadi seorang panutan jadinya. Jadi saya harus kayak melihat. Itu namanya old song, lagu lama. Iya kan, kakak sulung selalu anak panutan ya. Terus kan kalau itu anak-anak tengah ini sering sekali ditemukan tuh selain suka cemburuan, merasa tidak berarti, terus jadi pemarah. Gimana Grace? Grace pemarah nggak? Kalau marah enggak sih, cuma suka mau ngelawan mama enggak? Mama mah gitu. Enggak sih, tapi lebih kayak selalu dicari. Oh, selalu dicari. Iya. Maksudnya dicari bagaimana? Dicari untuk melakukan hal-hal yang mama inginkan. Jadi misalnya nih kalau di rumah nyapu, nyuci piring, yang dicari kan saya. Oh, kenapa kamu pertama? Gak tahu sih. Oke. Jadinya lebih saya yang bawang putih, bawang merah. Jadi ingat filmnya ini. Iya, jadi memang sih kalau anak tengah ini seringkali ada punya ciri-ciri khas yang ya mungkin nggak semuanya sih, tapi ada umumnya ada rasa cemburu yang mungkin muncul karena itu ya, karena saya bukan bungsu, bukan sulung. Biasanya anak sulung dan bungsu yang menjadi perhatian kan. Terus kemudian juga jadi karena merasa tidak diperlakukan yang sama gitu ya, merasa tidak sama. Mungkin orang tua bilang saya sama kok gitu kan. Tapi buat saya kayaknya kok merasa aja berbeda gitu. Kenapa kok saya dikasih permennya 1, dia 2 gitu kan. Saya disuruh nyapu, dia tidur gitu kan. Saya disuruh bersih-bersih, lah dia enak aja bisa belajar. Oh itu kan adik kecil, adiknya pernah kayak gitu ya. Pernah. Nah itu dia kan, jadi akhirnya membuat ada rasa ingin berkompetisi gitu. Dan itu akhirnya bisa membuat anak nomor tengah ini jadinya bisa ya, tapi jangan sampai jadi memberontak deh. Ya kan kalau ditekan terus merasa tidak adil, merasa tidak diperlakukan setara, lalu selalu jadi orang yang nomor sekian gitu di rumah, ya pasti lama-lama kan siapa yang nggak kesel ya bisa berontak gitu. Tapi jangan sampai. Grace jangan ya. Grace jangan ya. Tapi Bu Helena itu kan kalau kita lihat kesannya yang negatifnya nih dari anak tengah. Apa sih yang positifnya kita lihat dari anak tengah? Suka lebih gaul dengan teman sebaya kan? Iya. Mungkin temennya banyak kali ya? Puji Tuhan, tidak banyak sih tapi ada teman. Ada 300 follower lah ya. Wah, banyak juga itu. Tapi dibandingkan dengan kakak, lebih banyak mana teman sebaya ya?
saya sih. Tuh kan. Iya kan, jadi anak nomor dua, anak tengah ini karena di rumah sudah kenyang dengan pengalaman ditolak gitu ya. Saya pengen diperhatikan, mamanya sibuk sama si bungsu. Saya pengen ini, mama malah kasih privilege buat yang sulung. Udah sering merasakan, udah terbiasa, terlatih. Ibaratnya sudah makanan sehari-hari. Jadi akhirnya kalau menghadapi penolakan di luar biasa, lebih kebal gitu. Mungkin kalau anak nomor 1 sakit hati gitu, kenapa saya ditolak, kenapa teman gak mau teman sama aku. Kalau anak nomor 2 ya udah kalau nggak mau masih ada lah yang lain lebih gitu tangguh kan. Dia ya. Lebih tangguh. Dan dia karena pandai bersosialisasi, bisa mengontrol dirinya dalam hal berkomunikasi dengan teman-teman sebaya. Akhirnya memang mereka sering ditemukan menjadi pemimpin bisnis nih, pemimpin di dunia bisnis. Bahkan presiden banyak loh anak tengah. Grace jadi presiden ya. Amin guys. Ya, contohnya kayak siapa ya? Ada Abraham Lincoln. Tuh anak tengah tuh. Lalu Teddy Roosevelt, John F. Kennedy, waduh, ya kan? Thomas Jefferson dan Pak Prabowo Subianto, ya kan? Ya kan anak tengah juga beliau. Jadi kemampuannya untuk bernegosiasi, berdiplomasi, karena kan di rumah kan dia harus berusaha untuk menjaga eksistensinya nih, biar aman ya, nggak biar dapat perhatian. Dia berjuang kasih perhatian atau kasih prestasi atau kasih apa ya yang bisa membuat mama itu memperhatikan dia. Nah itu kan latihan yang di rumah itu dilakukan di luar, wah itu bisa bagus tuh mencari mencari persetujuan dari orang lain dan bernegosiasi ketika kita ditolak. Lalu ketika kita menyampaikan satu ide, ternyata tidak mudah untuk meyakinkan orang. Itu kan udah dilatih di rumah. Ya makanya kan? Anak nomor 2 ini anak tengah ya. Anak tengah maksudnya dia lebih ada bakat pemimpin. Iya, ya. lebih makanya dibilang di sini episode kita anak 2 itu anak tengah adalah sang pemimpin karena dia udah terbiasa dengan yang jadi, ada di rumah. Jangan kecewa ketika mungkin merasa bahwa kok saya tidak terlalu disayangi seperti si bungsu ya. Kok saya nggak seperti diistimewakan seperti anak sulung ya. Jangan khawatir. Justru pengalaman ketika ada perasaan gak enak itu di rumah, itu justru melatih kita untuk tough, kan? Nah, benar. Oh iya benar kan? Jadi ketua OSIS nih. Nah kalau gitu Ibu Helena, ini dari sisi anak tengahnya. Sebagai orang tua tentunya sadar nggak sadar pasti membuat hal itu kan. Betul. Bagaimana caranya supaya bisa sama antara sulung, tengah, dan juga bungsu, terlebih si tengah, anak tengah, supaya dia nggak merasa seperti mencari-cari perhatian dari orang tuanya karena orang tuanya terlalu sibuk dengan anak sulung dan juga bungsu. Betul. Jadi yang paling utama sebenarnya kalau di keluarga itu orang tua harus sadar loh bahwa anak tengah itu juga punya potensi yang besar gitu, potensi yang besar untuk bisa berhasil dan jadi orang luar biasa. Tapi pada saat yang sama, karena dia mungkin suka kecewa sama orang tuanya yang sering kali tanpa disadari lebih fokus ketika dua-duanya teriak nih, si bungsu sama tengah, mama, yang kecil yang dipeluk gitu kan, kamu tunggu dulu ya. Nah itu bisa membuat anak-anak tengah itu lebih tough. Tapi jangan salah, itu juga bisa membuat anak-anak kurang dekat dengan orang tua. Nah akhirnya apa? Komunikasi antara anak tengah dengan orang tua jadi tidak sedekat ketika anak tengah itu mendapat masalah, dia lebih mencari kakak atau adiknya. Atau mungkin teman sebayanya. Dia lebih enggan untuk lapor pada orang tuanya dibandingkan ke temannya. Benar nggak sih? Bener. Tuh kan, benar kan? Langsung bener. Berarti itu yang dirasakan. Iya, itu dia. Jadi akhirnya kalau temannya baik, kalau temannya tipe toksik gimana? Ya kan mungkin bersaran yang kurang baik kan. Oleh sebab itu para orang tua nih sebaiknya jalinlah hubungan yang lebih dekat dengan anak tengah. Tolong ingat-ingat kapan terakhir saya peluk dia, kapan terakhir saya ngobrol sama dia. Harusnya tetap harus ada itu yang namanya waktu berkualitas dengan anak tengah kita. Karena anak tengah kita ini selain punya bakat pemimpin, tapi juga rentan terhadap kegagalan. Karena itu tadi kalau punya teman sebaya
yang dia sayangi, yang menyayangi dia, tapi toksik, berbahaya ini. Wah, ini Iya jangan kan? sampai ini terjadi. Kita masih akan lanjutkan. Apa yang harus kita lakukan untuk anak tengah agar mereka merasa lebih menjadi seorang pemimpin. Dan benar-benar jadi pemimpin ya. Dan benar-benar menjadi pemimpin. Tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas mengenai anak tengah sang pemimpin. Dan kita masih bersama dengan bintang tamu kita di sini yaitu ada Grace. Nah Grace, mungkin ada Grace yang mau tanyakan sebagai anak tengah kepada Ibu Helena. Mumpung ada Bu Helena di sini nih. Iya, apa ya? Mungkin gini Bu, sebagai anak tengah kan kadang kita kan juga ingin merasakan kasih sayang yang adil, perhatian yang adil dari orang tua. Mungkin bagi orang tua merasa mereka adil secara cara pandang mereka adil, tapi kan kita yang merasakan kayak dibedain gitu. Kok treatment ke kakak saya begini, treatment ke adik saya begini, sedangkan saya berbeda sendiri. Tisu gitu. mana tisu? Aduh ini Tolong, kayaknya udah mau. Tenang ya Grace. Jadi, Iya, tapi kita sebagai anak tengah untuk bilang itu kan sedikit gengsi lah saya bilang. dan takut dianggap lebay gitu Iya, ya. dan pasti dibilang sama aja kok, semua sama, nggak ada dibeda-bedain. Tapi kita merasa kayak beda ini gitu. Bagaimana caranya? Oke, jadi prinsipnya Grace mau supaya Grace mendapat kasih sayang yang kurang lebih sama begitu kan. Bener. Dan Grace nampaknya ingin supaya punya kedekatan pada orang tua. Supaya jangan sampai sama orang lain deket banget, sama orang tua malah renggang gitu kan. Iya. Ya karena ini adalah masalah umum pada anak tengah. Okay. Jadi sebenarnya kalau mama atau papa atau siapapun tuh punya jarak yang agak jauh dari kita, kalau kita nggak panggil dia, maksudnya kita panggil dia nggak berhasil, ya kita yang mendekat gitu. Caranya gimana? Kalau saya ngajarin nih anak tengah yang bermasalah di sekolah, saya bilang kasih minum papa kamu, kasih minum mama kamu. Kalau mama kamu lagi sakit cepet datengin gitu. Kamu duluan, jangan kalah dari yang lain, duluan kamu. Terus kalau misalnya mama lagi masak atau apa, kasih perhatian kamu. Mama lagi masak ya, mama capek gitu. Nah, berubah sekarang malah tahu nggak sih si ibu ini malah selalu bilang, aduh anak tengah saya kok berubah ya, dia sekarang jadi baik loh dibandingin kakaknya ya. Langsung gitu kan, dibanding kakaknya dia lebih perhatian sama saya. Jadi bagaimanapun sebetulnya manusia tuh senang sama orang yang memperhatikan dia kan. Iya gak sih? Nah itu dia. Jadi daripada kita mengungkapkan belum tentu dia menerima, lebih baik kita buktikan dengan tindakan nyata, ya kan? Samperin mama, kasih perhatian, halo ma, good morning, cantik sekali hari ini, gitu kan misalnya. Atau gandeng, ma cium dulu dong ma, gitu. Ya kan itu membuat orang lama-lama jadi nyari nanti, duh mana yang cium saya dari pagi kok nggak ada lagi. Hey Grace, mana kamu? Pelukan dulu gitu. Walaupun kita berpikir, kita kan udah besar, emang kalau pelukan itu harus diukur dengan besar kecil. Kan sampai tua kita juga butuh dipeluk kan? Betul. Gitu dia. Kasih sentuhan fisik. Halo mama, apa kabar ma? Sebelum pelukan, kasih minum. Itu sederhana, tapi lihat deh. Nanti mama akan malah jadi ketarik kita seperti magnet nih. Dia akan datang terus. Dan Grace akan merasa menang. Ternyata si anak tengah yang sangat sayang gitu. Dan saya pemimpin. Oke? Ya, coba ya. Nah kalau gitu Ibu Helena, di waktu yang kurang lebih terakhir ini bagaimana Ibu Helena bisa memberikan masukan pada orang tua yang memiliki anak tengah? Ya kalau boleh saya memberikan masukan bahwa ada banyak cara sebenarnya untuk membuat anak kita bisa menjalani kehidupan yang sehat, bahagia dan percaya diri. Tapi yang pertama tentu saja kita perlu tahu bahwa anak-anak membutuhkan, seperti tadi Grace rasakan, membutuhkan untuk diperlakukan sebagai individu, bukan sebagai anak yang nomor 2, 3 dan seterusnya, tapi sebagai individu yang spesial, bahwa dia adalah anak yang sangat disayang dan diharapkan ada dalam keluarga. Dan yang kedua, belajarlah kita untuk mengenali dia, kenali apa hobinya, apa kesukaannya, dan berikan waktu kita untuk punya quality time dengan anak-anak kita, khususnya anak tengah. Dan
Jangan pernah membandingkan anak kita dengan siapapun, apalagi dengan kakak atau adiknya ya. Dan terakhir, hindari memberi label tertentu. Memang sih anak tengah ini ada kecenderungan cemburu dan juga mungkin suka merasa melawan begitu. Tapi jangan pernah terucap dari bibir kita kata-kata negatif seperti itu yang menjadi label dan justru akan memperkuat dia menjadi seperti yang kita ucapkan. Kita ubah dengan kata-kata yang lebih baik. Misalnya, kamu kayaknya lebih bagus kalau minta baik-baik daripada kamu marah-marah seperti ini. Nah, seperti itu. Oke, buat kita semua yang punya anak tengah, berbahagialah karena mereka akan punya kesempatan besar menjadi para pemimpin yang luar biasa di masa depan. Amin. Terima kasih banyak Ibu Helena dan juga terima kasih banyak Grace sudah boleh sharing dengan kita di sini mengenai anak tengah. Kiranya apa yang telah kita diskusikan saat ini bisa jadi masukan juga buat Grace dan apa yang Grace udah sharing juga bisa menjadi masukan juga bagi para pemirsa. Kita mau dengar Grace akhirnya menjadi anak tengah yang sangat disayang. Okay? Betul. Dan pada akhirnya menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Amin. Dan terakhir terima kasih juga kepada para pemirsa yang telah menyaksikan Love Your Child mengenai episode anak tengah. Dan kita masih akan membahas mengenai tingkatan kakak beradik ini nih di segmen atau di sesi berikutnya, episode berikutnya mengenai anak bungsu. Kira-kira bagaimana ya dengan anak bungsu ya Ibu Helena? Sampai jumpa di episode berikutnya. Cintai anak Anda untuk jadikan generasi yang lebih baik. Shalom, Tuhan memberkati.